Selamat berjumpa kembali dengan pembahasan-pembahasan yang masih berkaitan dengan dunia bisnis. Untuk tema yang akan menjadi titik fokus kita pada kesempatan kali ini yaitu yang menyangkut tentang persaingan bisnis. Persaingan bisnis ini merupakan rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha untuk mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang terbaik dengan mutu dari barang ataupun layanan yang terbaik pula. Nah, seringkali persaingan bisnis ini menjadi sesuatu yang amat penting di dalam dunia bisnis, mengingat justru dengan adanya persaingan bisnis ataupun persaingan usaha ini, maka beberapa pemain yang ada di dalamnya, yaitu para perusahaan yang terlibat di dalam persaingan, justru akan mendapatkan manfaat dari adanya persaingan bisnis ini. Apa yang menjadi manfaat dari munculnya persaingan bisnis ini? Di antara beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh para pelaku bisnis karena hadirnya persaingan yang mungkin saja semakin tajam, yaitu dengan adanya persaingan bisnis ini, maka perusahaan akan dapat mengatasi kebutuhan pelanggan. Dengan adanya kompetisi ataupun persaingan, maka ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih fokus pada pemenuhan akan kebutuhan pelanggan, yang mana ini mencakup tentang produk dengan kualitas yang lebih tinggi, kemudian juga peningkatan nilai dari berbagai layanan, dan juga munculnya peningkatan kepuasan bagi kalangan konsumen. Kemudian manfaat yang kedua dari adanya persaingan bisnis, yaitu dalam aspek mempromosikan bisnis ataupun usaha. Persaingan usaha ataupun persaingan bisnis justru seringkali akan memunculkan suatu tantangan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan apa yang disebut dengan brand awareness, menuntut perusahaan untuk melakukan promosi yang semakin berkualitas, juga akan membuat perusahaan selalu melakukan analisis tentang berbagai keberhasilan dan juga mengembangkan berbagai metode baru guna mencapai tujuan yang lebih besar. Manfaat berikutnya dari adanya persaingan bisnis yaitu perusahaan akan memiliki kemampuan untuk menganalisis berbagai kekuatan dan juga kelemahan yang ada.
Dengan adanya kompetisi ataupun persaingan bisnis ini, maka akan memungkinkan suatu bisnis ataupun usaha untuk memaksimalisasi sumber daya, dan juga bagaimana perusahaan mampu membuat keputusan yang paling tepat tentang penerapan berbagai strategi pemasaran dan juga penjualan. Juga tidak lupa, dengan adanya persaingan bisnis ini, maka mau tidak mau perusahaan harus menyesuaikan penawaran yang dilakukannya sesuai dengan kekuatan yang dimilikinya. Kemudian manfaat yang keempat dari adanya persaingan bisnis adalah perusahaan dapat menunjukkan keunggulannya. Dengan dilakukannya suatu analisis, utamanya analisis yang menyangkut tentang strategi dari para pesaing, maka suatu perusahaan akan memiliki kemampuan untuk menunjukkan berbagai keunggulannya di pasar, sehingga perusahaan akan dapat mengembangkan strategi-strategi yang paling tepat. Kemudian manfaat berikutnya, yaitu bahwa perusahaan dengan adanya persaingan yang tajam akan mampu meningkatkan permintaan. Semakin banyak perusahaan yang berinvestasi dalam upaya pemasaran dan periklanan mereka, maka besar peluangnya bahwa permintaan konsumen akan produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan pun akan meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan merek. Dan yang keenam, dengan adanya persaingan bisnis, maka ini akan mampu untuk menstimulasi perusahaan melakukan berbagai inovasi. Dengan adanya persaingan bisnis, tentu akan dapat mendorong perusahaan selalu melakukan inovasi dalam strategi dan juga meningkatkan produk-produknya dengan cara yang kreatif. Itu tadi beberapa manfaat yang bisa diambil oleh berbagai perusahaan manakala muncul yang namanya persaingan bisnis. Nah, di dalam praktiknya, persaingan bisnis itu ada dua bentuk besar. Di antara bentuk persaingan bisnis ini, yang pertama adalah persaingan bisnis yang sehat atau healthy competition. Persaingan bisnis yang sehat, healthy competition ini merupakan suatu persaingan antar perusahaan atau antar pelaku bisnis yang mana diyakini bahwa para pelaku bisnis yang ada di dalam kompetisi tidak akan melakukan
berbagai tindakan yang tidak layak dan cenderung lebih mengedepankan etika bisnis. Ini adalah persaingan bisnis yang sehat, healthy competition. Sedangkan bentuk yang kedua, yaitu kebalikannya, persaingan bisnis yang tidak sehat, cutthroat competition. Persaingan bisnis yang tidak sehat ini adalah suatu bentuk persaingan bisnis di mana di sana terjadi perebutan pasar antara beberapa pihak yang melakukan berbagai upaya yang mengarah pada penghalalan segala cara untuk menjatuhkan kompetitor. Sehingga salah satu yang ada di dalam persaingan tersebut akan tersingkir dari pasar dan pihak yang lainnya akan menjual barang ataupun layanannya di bawah harga yang berlaku di pasar. Ini adalah dua bentuk persaingan bisnis pada kondisi yang real. Persaingan sehat dan persaingan yang tidak sehat. Nah, kita tahu bahwa persaingan bisnis ini tidak muncul secara tiba-tiba. Tentu persaingan bisnis ini dipicu oleh munculnya beberapa faktor. Di antara faktor-faktor yang dapat memicu munculnya persaingan bisnis, yang pertama adalah di suatu pasar produk yang diperjualbelikan nyaris sama. Ini faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua yang juga bisa memunculkan persaingan bisnis adalah adanya pemasok yang sama pula. Kemudian yang ketiga, faktor yang juga dapat memicu munculnya persaingan bisnis adalah karena terdapatnya saluran distribusi yang juga sama. Dan yang keempat, persaingan bisnis bisa muncul karena adanya dinamika naik dan turunnya harga barang ataupun layanan. Ini adalah beberapa faktor yang dapat menjadi pemicu munculnya persaingan bisnis. Nah, kalau kita menelaah lebih jauh lagi tentang persaingan bisnis ini, maka sejatinya di dalam persaingan usaha ataupun persaingan bisnis ini melekat beberapa aspek di sana. Nah, aspek-aspek yang ada di dalam persaingan bisnis ini meliputi yang pertama, adanya ancaman atas masuknya pendatang baru. Jika terdapat pendatang baru, maka tentunya akan menimbulkan implikasi bagi usaha yang telah ada. Misalnya, dengan adanya pemain baru, tentu saja kapasitas akan menjadi bertambah. Juga akan muncul perebutan sumber daya produksi
yang memang kita tahu sangat terbatas. Kemudian aspek yang kedua, yaitu aspek kekuatan tawar-menawar pemasok. Kalau kita berbicara tentang pemasok, maka pemasok ini pun dapat mempengaruhi industri melalui kemampuannya untuk menaikkan atau sebaliknya menurunkan harga ataupun mutu produk. Pemasok justru akan lebih kuat manakala jumlah pemasok yang ada jumlahnya sedikit. Lebih-lebih lagi produk yang ada juga unik, serta tidak ada produk yang dapat dijadikan substitusi. Itu yang kedua. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek dalam hal ancaman dari produk substitusi. Meskipun produk substitusi ini memiliki berbagai karakteristik yang berbeda, akan tetapi produk substitusi ini seringkali dapat memberikan fungsi ataupun jasa yang sama. Oleh karena itu, produk substitusi ini yang notabene biasanya harganya lebih murah, tentu akan memberikan ancaman bagi produk-produk yang telah ada sebelumnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu munculnya kekuatan tawar-menawar dari sisi pembeli. Kalau tadi adalah sisi pemasok, yang keempat ini adalah dari aspek pembeli. Beberapa kondisi itu juga memungkinkan munculnya pengaruh dari pembeli. Ini akan terjadi manakala pembeli melakukan aktivitas pembelian dalam jumlah yang besar dan juga produk perusahaan dipandang tidak terlalu penting bagi pembeli. Sehingga dalam hal ini pembeli tentu saja memiliki kekuatan untuk mudah beralih dengan menggunakan produk-produk lainnya, utamanya produk-produk substitusi. Ini adalah beberapa aspek yang perlu mendapatkan pemahaman kita bersama di dalam persaingan bisnis. Nah, selanjutnya muncul suatu pertanyaan yang mungkin saja ini menggelitik, yaitu tentang bagaimana suatu perusahaan ataupun entitas bisnis harus menerapkan strategi dalam menghadapi persaingan bisnis. Tentu ini akan sangat harus disesuaikan dengan masing-masing jenis bisnisnya. Akan tetapi ada beberapa strategi yang bisa dijadikan opsi bagi suatu perusahaan dalam rangka menghadapi persaingan bisnis ini. Di antara strategi-strategi yang ada, perusahaan yang pertama dapat mengambil suatu kebijakan, yaitu bagaimana perusahaan dapat menyenangkan konsumen. Upaya-upaya untuk menyenangkan konsumen ini dapat dari berbagai sudut pandang. Misalnya dari aspek kualitas yang tinggi, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kepuasan bagi konsumen.
Ini adalah strategi yang pertama. Kemudian strategi yang kedua adalah perusahaan menciptakan layanan yang istimewa. Perusahaan dalam hal ini harus dapat menciptakan karakter yang menonjol. Dan ini tidak saja dari aspek layanan seperti customer care, tetapi juga dari aspek-aspek yang lain, misalnya dari aspek produknya, aspek promosinya, termasuk di dalamnya adalah kemasan dan sebagainya. Karena bila ingin memenangkan persaingan, maka suatu perusahaan harus menghasilkan yang paling menarik perhatian. Dan yang ketiga, ciptakan pengalaman konsumen yang positif. Perusahaan haruslah memiliki kemampuan dalam memberikan pengalaman yang paling memuaskan bagi konsumennya. Karena dengan pengalaman yang paling baiklah yang akan terpatri dalam benak konsumen untuk jangka waktu panjang. Bahkan seringkali konsumen yang merasa terpuaskan dengan pengalamannya, mereka tidak akan segan-segan untuk menyebarkan pengalaman positifnya tersebut kepada lebih banyak orang. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang persaingan bisnis. Mudah-mudahan ulasan kita yang amat singkat ini akan lebih memperluas cakrawala bisnis kita bersama. Kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai topik yang lebih menarik lagi pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share.